Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agus Mulyanto, MPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari UPT SD Negeri 004 Petapahan, Kampar. Dengan fasilitator Bapak Syakran, SPD MA, pengajar praktik Ibu Zumrotul Kasanah, SPD. Sebelum pelaksanaan, saya memohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suparno, SPD SD, untuk mengadakan webinar sosialisasi modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif dengan rekan sejawat di sekolah. Alhamdulillah bisa terlaksana. Berikut pelaksanaannya: aksi nyata budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersyukur di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 004 Petapahan. Saya hormati Bapak Ketua MPD selaku narasumber. Langsung saja pada acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Masuk ke acara kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 004 Petapahan. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, kedamaian sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pekerjaan kita, pekerjaan rutinitas sebagai guru, dan
bisa melaksanakan mengikuti acara sosialisasi aksi nyata modul 1,4 calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar Riau, yaitu Bapak Agus Mulyanto SPD MPD. Sampai terlupakan ini. Semoga sukses selalu buat Pak Agus ya. Dan bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru UPT SDN 004 Petapahan. Amin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini luar biasa sekali buat Bapak Guru kita Pak Agus Mulyanto MPD. Semoga aksi nyata ini dan sosialisasi budaya positif ini bisa sukses dan bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru UPT SDN 004 Petapahan. Jadi saya itu sekali lagi sukses selalu buat Pak Guru Bapak Agus Mulyanto MPD, sukses selalu dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita pada acara ketiga, yaitu acara inti pemaparan pembiasaan budaya positif dan diskusi dari Bapak Agus Mulyanto MPD. Pada Bapak bersilakan. Saya duduk atau berdiri? Berdiri lah. Kalau ibu itu maksudnya berdiri. Ya iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tatimmu al barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil manasibi wa derajat amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparno SBDSD sebagai Kepala Sekolah kita, juga sebagai mentor kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SD Negeri 004 Petapahan yang hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan sebagai amanah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 ini nantinya untuk memberikan sosialisasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pada siang hari ini nantinya bisa menular, bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Kemarin di awal mungkin kita merasa guru penggerak ini susah, tapi ternyata setelah kita ikuti Bapak Ibu Guru mudah sekali. Mudah-mudahan nantinya Bapak dan Ibu Guru bisa mengikuti menjadi calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada model kali ini yang kita bahas adalah aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Saya berdiri di depan Bapak Ibu ini sama, bukan karena saya ini lebih pandai, lebih pintar, tapi karena
Bapak dan Ibu guru semuanya, saya bisa berdiri di sini nanti setelah ada pemaparan dan pembahasan dari saya, nanti bisa ditambah diskusi kita, apa yang perlu kita diskusikan atau perlu kita pertanyakan, karena ini adalah forumnya forum kita. Jadi nantinya dari Bapak atau Ibu nanti ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan, karena kita ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kayaknya kita ice breaking dulu. Siap ya Pak Ibu? Siap. Oke, selanjutnya. Ketika saya bilang semangat pagi, nanti bilang pagi-pagi ya. Coba. Semangat pagi. Pagi. Oke. Terima kasih. Meskipun kita siap, namanya tetap pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan dan guru-guru hebat UPT SD 04 Pertapanan, kita memasuki pembahasan kita yakni tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya di logo kita, di anak-anak kita ada namanya Tuturi dan Mandiri. Ingat solusi tulodo, ingat jawaban kosong, Tuturi dan Mandiri. Insya Allah Bapak semuanya udah tahu artinya. Ketika di depan memberikan teladan, ketika di tengah memberikan motivasi, ketika di belakang memberikan arahan kepada peserta didik kita. Ini sebenarnya adalah suatu moto yang luar biasa bagi kita. Jadi kita ini sebagai halnya generasi atau rumah. Jadi ketika kita di depan, di belakang, kita di depan atau di tengah, sama saja sebenarnya. Sama-sama memberikan kontribusi, memberikan manfaat. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwasanya pendidikan tidak hanya nanti kembali di kelas saja Bapak Ibu, tapi pendidikan itu nantinya harus bisa di kelas, di sekolah, nanti juga kembali ke masyarakat. Bapak Ibu mungkin pernah lihat anak kita dulu nilainya rendah sekali, nggak bisa apa-apa. Ternyata setelah 20 tahun kemudian apa yang terjadi? Dia setelah kembali ke masyarakat menjadi orang-orang terkemuka. Makanya pendidikan itu tidak hanya dilihat dari kognitifnya saja, tapi harus efektif dan psikomotornya. Bisa jadi si A nilainya 6, si B nilainya 9, tapi ada kelebihan yang harus kita manfaatkan, karena tugas kita adalah sebagai tani. Namanya petani itu adalah merawat, memupuk, dan membesarkan. Kodratnya anak nanti menjadi jagung, biarlah anak itu nanti menjadi jagung. Anaknya itu tumbuh menjadi padi, biarlah anak itu menjadi padi. Tugas kita hanya merawat dan mendukungnya sehingga menjadi insan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian latar belakang yang terbelakangi pada siang hari ini, bahwasanya keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif. Ada yang masih ingat apa itu budaya positif?
karena kita pembahasannya ini adalah budaya positif. Apa Bapak Ibu? Terima kasih Ibu Haja Sumiati MPD. Menurut Ibu adalah kebiasaan yang baik. Ya betul. Memang ketika kita ada yang menjawab, kita memang harus terima kasih atau betul, karena dengan mengucapkan terima kasih atau betul itu nanti karena betul itu adalah perlu proses. Ya, pembiasaan yang baik. Salah satunya dengan faktor diciptakannya pembelajaran yang nyaman, aman, dan bahagia. Makanya di dalam pendidikan guru penggerak ini motonya salam dan bahagia. Motonya salam dan bahagia. Salam itu berarti kan selamat, bahagia. Jadi ketika belajar itu harus bahagia. Jadi kita duduk di sini juga harus bahagia. Ya, harus bahagia. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan muncul dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolah. Budaya positif dapat diciptakan melalui ruang lingkup terkecil, yaitu kelas kita. Jadi sekolah kita ini yang paling penting, unit paling terpenting adalah kelas. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi yang dibuat antara guru dan muridnya. Bisa jadi kelas 5 dan kelas 6 keyakinan kelasnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan muridnya. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama oleh guru dan murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankan menjadi awal yang baik untuk penerapan budaya positif. Jadi tugas kita bagaimana kita ini dengan anak-anak kita nanti membuat budaya positif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu maksudnya kita musyawarahkan dengan anak-anak kita bagaimana agar kelas kita ini lebih baik. Nah, baru nanti kita dicatat di kelasnya masing-masing. Nilai dan peran guru penggerak. Namanya guru penggerak, saya mengajak rekan sejawat dengan mengajak nilainya apa saja. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Kolaboratif di sini berarti ketika pembelajaran kita ini harus saling ada koneksi. Jadi antara guru kelas sama guru mata pelajaran yang lain dengan kepala sekolah ini harus ada menyambung. Yang terakhir berpihak pada murid. Jadi adanya nilai yang nomor 5 adalah berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru ini seperti petani tadi menanam apa yang kita tanam, biarlah anak kita nanti tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi ingat, tidak melupakan hak dan kewajiban murid-murid kita. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pelatih guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kalau di PAI ada namanya KKG kecamatan. Kalau di SD namanya MGMP. Kalau SMP MGMP ya. Ya, sebenarnya
untuk di lingkup kita ini, mari kita nanti membuat kelompok kecil. Insya Allah udah berjalan kelas A, B, C kerjasama. A, B, C kelas 5 udah jalan. A, B, C kelas 6 sudah berjalan. Jadi nanti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Yang sudah bisa mengarahkan yang belum bisa bertanya. Bapak Ibu, untuk budaya positif dan disiplin positif, seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma diterapkan di sekolah tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi tugas ternyata guru sebagai kontrol ini ada lima macam. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Disiplin merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam prakteknya, melibatkan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita lanjut ke profil pelajar Pancasila. Berapa profil pelajar Pancasila? 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya yang pertama harus beriman. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Apalagi kita sudah memakai kurikulum merdeka, makanya kita harus saling mengadakan gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh-contoh dari keyakinan kelas. Contoh-contoh dari keyakinan kelas nanti bisa dipraktikkan di kelas kita masing-masing, yaitu membuat kontrak PR untuk keyakinan kelas. Contohnya, nanti di kelas kita bisa membuat setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu tenang, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini contoh-contoh yang bisa nanti kita terapkan. Kemudian dasar-dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan saling diterima. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita nggak punya kasih sayang, apa yang kita rasakan? Pasti hidup tidak nyaman. Makanya setiap murid, setiap guru pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nomor 5 adalah harga diri kita. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Coba kita refleksikan diri kita. Kita sering melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa sedih, pembuat teman, pembuat pemantau, atau kita menjadi manajer. Itu lebih jelasnya kita lihat video yang ada di
sini. Jadi nanti kita masuk kata berimanan. Sama bahagia ibu dan bapak mereka dalam penyerahan mesin salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua Ibu ya, pembuat bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi teman. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis tunggu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi memantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang paling tinggi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
usahakan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi ke laptop. Kalau posisi kita minimal harus posisi teman, minimal seperti itu. Nanti ketika kita sampai dalam posisi manajer, ini posisi yang paling bagus sekali. Coba Bapak Ibu, sekarang tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ibu SD kira-kira tahun berapa dulu? 77. Berapa tahun Ibu? Udah berapa tahun? Ibu udah berapa tahun SD-nya kalau sampai dihitung sekarang? Berarti udah berapa tahun? Yang paling lama Bu Ati. Berapa tahun Bu Ati? Hitung aja 40 tahun ya. 45. Ibu setelah 45 tahun yang lalu kira-kira punya guru yang disukai atau punya guru yang pernah tidak disukai? Masih ingat? Sampai sekarang. Begitu juga nanti murid kita Bapak Ibu. Jadi kalau
Iya. Jadi ketika kita nanti membuat murid kita senang sampai dewasa, murid-murid kita akan teringat kepada kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan kontrol tadi, mari kita meninggalkan kontrol yang nomor 1 dan kontrol nomor 2. Murid yang sering ingat punya dia kalau nggak pernah nggak ingat. Ibunya dulu sering saya kalau nggak dia nggak ingat. Ya, terima kasih. Yang mudah-mudahan kita semuanya itu sebagai tanda kasih sayang kita, kasih sayang guru ibu kepada ibu. Faktanya ibu menjadi guru-guru hebat, tentunya atas guru-guru kita. Makanya kita setelah sholat kita doakan guru kita, teman-teman kita. Kita lanjutkan lagi materi kita, bahwasanya posisi kontrol tadi ada penghukum, nomor 2 rasa sedih, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, yang terakhir menjadi manajer. Setelah kita melakukan kontrol, Bapak pernah dengar segitiga restitusi? Pernah dengar? Segitiga restitusi. Jadi sebagai guru ada namanya segitiga restitusi seperti piramid. Yang pertama itu adalah kita harus menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu tenang, mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika kita ada anak kita ini kok, silakan Bu dinikmati. Ketika anak kita melakukan kesalahan, jadi kita netralkan dulu anak kita ini. Contohnya, kita memang manusia. Kalau nggak pernah salah namanya malaikat. Pertama kita netralkan dulu. Setelah kita netralkan, baru kita yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini konsep adalah langkah kedua. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ketika anak kita ini berbuat salah, kita tahu alasannya apa dia berbuat salah. Ada di kelas ini sibuk aja jalan-jalan, ternyata dianya ini minta diperhatikan. Contohnya kemarin nggak hafal Pancasila, ternyata dia sibuk, ternyata dia mau hafalan Pancasila, ternyata permasalahannya itu. Kemudian setelah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kita tadi kan sudah ada peraturan di awal tadi, kita keyakinan. Ketika langkah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang sudah sukses, tindakan yang ketiga adalah melakukan keyakinan kelas. Maka anak akan siap
untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya, ketika anak berbuat salah, mereka itu punya solusinya sendiri. Seperti yang tadi, anak nggak mengerjakan PR, kita kasih restitusi, bagaimana kamu besok bisa mengerjakan PR? Oh ya, saya belajar sama orang tuanya. Anak tidak seragam, apa solusinya? Bajunya kotor, nanti pulang sekolah dicuci. Jadi anak berbuat salah, tapi dia nantinya ketika kita melakukan segitiga restitusi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini pentingnya. Kesimpulan yang kita bahas tadi, bahwasanya budaya positif dapat diciptakan melalui ruang lingkup terkecil, yaitu kelas. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas, membuat kontrak belajar bentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kiranya yang bisa saya sampaikan dari Bapak atau Ibu yang ada tambahan dengan pada siang hari ini, karena kita ini sifatnya adalah diskusi. Silakan dari Bapak Ibu mau menambahi tentang materi yang ada pada siang hari ini. Silakan dari materi-materi apa aja yang bisa ditambahkan untuk saya dan kita semuanya. Silakan Ibu, dari Bapak. Apa aja? Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah juga, silakan Bapak. Ada tambahan dikit. Terima kasih atas waktunya. Kita sebagai guru kalau bisa menjadi kontrol tadi ya, kontrol, salah satunya kita jadi guru itu kalau bisa guru yang selalu dirindukan, ketidakadaan kita selalu dirindukan sama anak. Jadi kalau kita nggak ada tuh, anak siswa kita tuh selalu nanyakan, kemana ibu guru, kemana bapak guru. Jadi selalu menanyakan keberadaan kita. Mudah-mudahan kalau kita selalu dirindukan sama anak, mudah-mudahan sukses kita jadi guru. Tapi kalau kita sama siswa aja nggak dekat, nggak ada kedekatan sama sekali, sebagai teman tadi ya, sebagai kontrol ada sebagai teman tadi, kita nggak ada dekat sama sekali, adanya marah-marah aja, makin sesak di hati kita nih. Jadi tumbuh penyakit, jadi tumbuh penyakit buat kita semuanya. Jadi anak itu jadikan sebagai anak kita dan menjadikan pengobat penyakit kita. Dikala kita sakit, kalau dekat dengan anak itu, anak menjadi obat buat kita semuanya. Jadi saran saya dulu tambahannya, sekali lagi, kalau bisa Bapak dan Ibu guru ngikuti jejak Pak Agus, ya kan, menjadi guru penggerak di UPT SDN 001 Ketapang. Jadi saran saya itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu, silakan Ibu. Saya minta
Baik, Ibu, aplikasi restitusi pembelajaran yang ada di kelas. Segitiga restitusi berarti ada 3 skill ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita contohkan yang ada di tayangan tadi. Contohnya anak lagi bertengkar atau bercarut. Sebut aja namanya si A sama si B. Si A sama si B bercarut. Setelah bercarut, tidak sengaja bajunya ditarik, lepas. Contohnya gitu ya. Karena si A sama si B ini ada masalah, tentunya kita sebagai guru harus melakukan segitiga restitusi. Jadi kita panggil sumama yang menarik ini si A ini, si B bajunya copot. Kemudian sebagai guru ini bertanya kepada si A, sebenarnya kamu itu bisa melakukan kesalahan lebih besar daripada mencopot kancing baju. Sebenarnya bisa, kamu bisa memukul, bisa menendang. Berarti dianya di hatinya ini tidak kecil hati. Sebenarnya kamu ini bisa melakukan kesalahan yang lebih besar daripada mencopot baju kamu. Ini berarti kita sudah melakukan menstabilkan identitas. Anaknya tenang, tidak kecil hati, tidak besar hati. Jadi di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, kita adakan validasi tindakan. Ditanyakan, kenapa kamu kok menarik kancing baju? Iya, contohnya orang tua saya diejek, jadi saya marah. Gitu. Jadi saya marah. Kemudian kita validasi lagi. Kamu itu memang benar untuk menjaga kehormatan orang tua. Orang tua kita ini tidak boleh diejek. Tapi kira-kira seperti ini bikin masalah atau membuat baik? Nanti anak ini berpikir, iya ya, dengan menarik baju nanti akan membuat masalah. Berarti yang membuat salah tadi sama yang satu menarik bajunya, yang satu mengejek. Terus yang mengejek, kira-kira kalau mengejek itu membuat baik atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Kedua anak tadi kan sudah membuat masalah, sama-sama membuat masalah. Kemudian kita langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan keyakinan itu intinya itu peraturan yang kita buat dulu. Peraturan di kelas kita gimana? Makanya kita harus di kelas kita harus ada peraturannya. Di kelas kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek. Ada kan? Iya, Bapak. Bagaimana solusinya? Bagaimana sekarang solusinya biar bajunya ini baik? Baik, Pak. Karena saya yang berbuat salah, menarik bajunya, nanti saya bawa ke tukang jahit. Saya perbaiki. Jadi dia yang membuat masalah, tapi dia yang menyelesaikan masalah. Jadi anak itu bikin masalah, tapi ada
solusinya. Itu maksudnya Bu. Baik yang menarik bajunya ataupun yang mengejek. Karena makanya kita harus membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi setiap kelas nanti membuat sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Jadi kelas 6, kelas 5, kelas 1 itu berbeda-beda. Karena muridnya juga berbeda-beda. Seperti itu Ibu. Ya. Oke, sebelum kita tutup ada sebagian yang perlu saya sampaikan, yaitu adalah korelasi dari modul 1. Bahwasanya di calon penggerak Ibu Bapak itu nanti ada beberapa modul, makanya koleksi pada modul ini saya akan tampilkan koleksi antar modulnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk saya pribadi. Cukup sekian dan insya Allah kepada Bapak Ibu Guru saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kesehatan sehingga kita nantinya bisa berjumpa lagi di acara-acara berikutnya, karena kita ini sudah memasuki angkatan 6 Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk angkatan ke-8
insya Allah salah satu dari guru kita Bapak Kepala Sekolah, insya Allah nanti Bapak Arman akan menyusul saya. Tepuk tangan untuk Pak Arman. Kita doakan Pak Arman nantinya akan masuk di CGP Angkatan 8. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan karena saya angkatan 6, 7 sudah lewat. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau mengikuti silahkan. Nanti tidak susah kok. Ya, insya Allah mudah karena kita akan dibantu oleh 3 guru-guru yang mantap yang seperti tadi. Ada Bapak Sakran sebagai fasilitator, kemudian ada Ibu Nur Zumratul Hasanah sebagai pengajar praktek, dan kita diajar oleh instruktur. Jadi setiap calon guru penggerak itu ada 3 yang mengajar kita. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sebelum kita tutup, nanti kita sama-sama kepalan tangan bilang salam dan bahagia. Siap Bu? Ya. Oke, dan kita sama-sama Pak. Nanti ketika 1, 2, 3 salam dan bahagia, gitu ya. Iya, Pak. 1, 2, 3 salam dan bahagia. Sukses selalu buat Pak Agus. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang nanti kita foto bersama.